Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersum Arif bisa kembali jumpai Anda semua. Ini perkembangan terakhir di Sumatera itu makin dramatis saja ya. Dan akhirnya Kepala BNPB yang tadinya menganggap remeh bencana di Sumatera ini akhirnya meminta maaf. Dia terkejut mendapatkan fakta bahwa perkembangan di lapangan ternyata memang jauh eh, lebih dahsyat dibandingkan dengan apa yang muncul di media sosial. Dan saya hari ini juga membaca jumpa persnya ini, keterangan jumpa pers dari Walhi Sumatera Utara, Rianda Wisnu Purba. Saya akan mengajak Anda langsung berbicara dengan Rianda. Halo, Rianda. Halo, selamat malam, Yes, Bang Hetsu. yes. Bung Rianda, ini wilayah Anda ini Sumatera Utara ini jumlah korbannya maupun kerusakannya terparah ya dibandingkan terbesar dan terparah dibandingkan dengan dua provinsi lainnya itu. Dan tentu tadi Anda baru menyampaikan jumpa pers juga Anda membantah data-data yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi di pemantauan Walhi selama ini? Nah, yang kita pantau itu, Bang, kan kalau kita lihat ya, informasi yang beredar Hmm, di seluruh media, misalnya, hmm, dan yang kita catat itu ada 13 kabupaten kota yang sudah terdampak, Bang. Ada ya. sekitar kurang lebih 54 kecamatan, Hmm, dan sudah lebih 50-an desa dan kelurahan juga turut terdampak dari banjir. Nah, ya. salah satunya yang paling besar dampaknya itu ada di 3 kabupaten kota. Yang pertama itu Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian Hmm, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Bang. yes. Mhm. Oke. Dan Nah, ya silakan. Nah, pantauan kita, Bang, wilayah ini memang sudah beberapa dalam 10 tahun terakhir itu kita ingatkan ya kepada pemerintah, Mhm, kepada baik daerah, provinsi dan pusat, mhm, bahwa memang wilayah-wilayah yang paling parah terdampaknya ini tadi, Bang, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. mhm. Ini ya, Bang, berada di jajaran Bukit Barisan ya, di Ya. bagian tengah dan tenggaranya Provinsi Sumatera Utara, yang di situ juga berada ekosistem penting, Bang. Kalau kita sebutkan rimba terakhir ekosistem Mhm. Batang Toru atau Ya. Harangan Tapanuli. Oke. Ya, Mhm. nah, di situ, Bang, ekosistemnya luar biasa. Di situ juga hidup orang hutan Tapanuli dan harimau Mhm. Sumatera. Mhm. Nah, masalahnya adalah sejak mulai dari zaman Orde Baru, wilayah-wilayah hutan yang secara fakta itu hutan, Bang. Ya. Nah, di zaman Orde Baru hingga masa reformasi, peruntukan kawasan hutan itu terus berubah dan semakin mengecil, Bang. Ya. Mhm. Dari hutan status hukumnya menjadi non-hutan. Sehingga kemudian saat menjadi non-hutan, itu diberikanlah perizinan-perizinan. Mhm. Investasi seperti pertambangan, kemudian Mhm. pembangunan infrastruktur PLTA, Mhm. kemudian juga aktivitas perkebunan kayu rakyat, seperti PT Toba Pak Usari juga berada di situ gitu. Mhm. Nah, kemudian juga pembukaan dan alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit. Karena Ya. secara status itu sudah APL, Bang. Mhm. Jadi dilakukan secara yang terorganisir, Mhm. skala besar investasi, kemudian juga di bawah transaksi jual beli lahan hutan Mhm. tersebut berlangsung, Ya. sehingga alih fungsi itu kemudian masif terjadi, Bang. Nah, Ya. itu yang kita pantau, Bang. Ada penambangan nggak di situ? Ada, Bang, di situ ada tambang emas PT Aginkot itu. Ya. Yang kalau di wilayah Kecamatan Batang Toru, Ya. dari jalan tuh langsung nampak, Bang. Oh, Di oke. atasnya itu. Ya. Iya, di atasnya itu ada langsung tambang. Tidak Ya. jauh, sekitar 5 sampai 10 kilometer dari wilayah kecamatan pemukiman Kecamatan Batang Toru Pekannya Mhm. itu Mhm. juga ada pembangunan infrastruktur PLTA NSHE, Bang. Ya. Nah, di situ juga membangun di badan sungai karena dia Mhm. pembangkit listrik tenaga air ya. Ya. Nah, dan banyak juga turut berkontribusi pada pemotongan-pemotongan pohon ya, Ya. penebangan-penebangan. Oke. Ya. Nah, Di kalau atasnya lagi juga ya. ada, Bang, begitu. Ya. Mhm. Oke. Jadi runtut terus itu. Di atasnya lagi ada praktek ini ya, alih fungsi karena dia statusnya non hutan, Mhm. pemegang hak atas tanah kemudian Mhm. itu melakukan legal logging, Bang. Jadi Mhm. yang legal, karena kita ketahui misalnya di beberapa kecamatan di Ketapanuli Selatan itu Mhm. dalam kurun waktu 2 tahun terakhir itu besar juga aktivitas alih fungsi lahan, Bang.
pembukaan lahan, kayunya dijual dan proses jual apa ya apa kayu tersebut keluar dan dapat di apa ya kemudian jual belikan itu Hmm. punya perizinan dari Kementerian Kehutanan. Oh, jadi dianggap Simpuh namanya. Itu legal juga gitu. Ya, dilegalkan begitu ya. legal, Bang. Hmm. Iya, Hmm. kemudian praktek legal juga memang, misalnya aktivitas kemitraan Hmm. antara perusahaan hutan tanaman industri PT TPL Hmm. dengan masyarakat. Karena statusnya itu APL, jadi perusahaan melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk mengubah yang status faktanya itu adalah hutan, masih ada ekosistem, satwa liar dilindungi, orang hutan dan harimau masih tinggal juga di situ. Ya, Itu ya. kemudian teralih fungsikan menjadi tanaman monokultur Hmm. eukaliptus, begitu Ya, Bang. ya. Oke. Nah, di atasnya lagi ada perusahaan PLTA lagi ya, yang Hmm. skala kecil, kemudian ada perusahaan apa geotermal juga yang turut kontribusi terhadap pembukaan-pembukaan di wilayah das ekosistem apa ya, das Batang Toru. Batang Toru, ya. Ya, ini kalau dari perhitungan Anda, tadinya berapa luas hutan di wilayah itu yang kemudian sekarang dikonversi menjadi berbagai macam, apa tadi itu ada pertambangan, ada sawit, ada penebangan hutan dan sebagainya. Ada itu berapa persen yang sudah habis itu? Nah, kalau secara luasan pertama Bang itu kita ukur ya Ya, dari analisis citra satelit ya. itu 2000-an lebih hektar sudah hilang Bang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Bang. Itu Oke. tentu angka yang sangat besar gitu kan. Hmm. Apalagi memang sebagian besar 2000-an hektar ini adalah wilayah yang status kawasannya itu bukan kawasan hutan Bang. Non Hmm. hutan tapi sebenarnya secara tutupan lahannya itu dan secara kita lihat faktanya adalah ekosistem hutan begitu Bang. Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, ini Anda tadi menyebut Toba Pap Lestari, tapi Menteri Lingkungan Hidup menyebut itu ada 8 perusahaan yang punya kontribusi dalam kerusakan itu. Dia tidak menyebutkan namanya, tetapi Toba Pap Lestari sudah membantahnya begitu. Dan kalau nggak salah kemarin sempat ada Iya, demo betul. ya sebenarnya beberapa sebelum waktu ini bencana ini ada demo di Toba Pap Lestari ya. Ya, itu apa ya masyarakat adat, Hmm. apa organisasi keagamaan di Ya. wilayah Tapanuli Raya itu Hmm. bersama teman-teman NGO juga Hmm. apa ya menuntut untuk agar pemerintah mencabut izin dan menutup PT TPL, begitu Hmm. Bang. Hmm. Nah, itu memang sebenarnya tuntutannya sudah sejak lama Bang Ya. dilakukan. Jadi Hmm. gini, mengingat misalnya setiap tahunnya apa perusahaan ini turut berkontribusi pada apa ya banjir-banjir seperti misalnya di wilayah Samosir 2 tahun Hmm. lalu, di wilayah Hmm. Kembang Hasundutan, di Hmm. Mangurape yang juga tragedi ada korban meninggal dari Hmm. bencana tersebut. Hmm. Kemudian juga di wilayah sekarang di selatan wilayah Tapanuli. Nah, Ya. ini juga turut berkontribusi besar. Selain memang kriminalisasi yang terus mereka lakukan sampai saat ini dan Hmm. belum pernah ada upaya dari pemerintah bagaimana mengevaluasi bahkan menutup perusahaan tersebut juga masih cenderung diabaikan, Bang. Ya. Oke, Karena ini ya perusahaan ini silakan. juga membuka banyak hutan-hutan alam gitu, Bang. Ya, 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 ya. Ini kan mereka selalu menyatakan bahwa ini faktor iklim, faktor cuaca yang kemudian sudah diingatkan Hmm. oleh BMKG soal ini. Tapi banyak juga yang membantah bahwa justru faktor kerusakan alam yang memberi kontribusi terbesar dalam banjir kali ini. Iya, Bang. Pemicu terbesarnya adalah kalau bagi kita itu faktor kerusakan alam dan alih Hmm. fungsi lahan tersebut terhadap menjadi aktivitas-aktivitas yang ini ya eksploitatif yang sangat ini ya industri ekstraktif kedepankan kepentingannya tohnya hadirnya perusahaan tersebut ke sana itu tidak berkontribusi besar Mhm. terhadap perekonomian masyarakat lokal di sana Bang hanya Hmm. segelintir orang yang apa ya mendapatkan manfaatnya nah ini juga yang harus diperhitungkan ke depan dan jadi pelajaran bagi pemerintah kita, Bang. Oke, jadi kerusakan ini sebenarnya sudah terjadi cukup lama gitu ya, dan ini ada pembiaran dari pemerintah dan sebagainya gitu. Nah, apa Benar-benar, penyebabnya? Bang. Apakah ini ada kaitannya pemilik dari perusahaan-perusahaan ini terkait dengan para pejabat tertinggi lokal atau bahkan petinggi negara Indonesia? Nah, gini Bang, kalau untuk misalnya kita sebutkan satu contoh pertambangan PT Agincorp. Eh, yang kita tinjau ya dari AMDAL dokumen mereka, itu hanya di bawah 5%, Bang.
pemerintah provinsi memiliki apa ya, mendapatkan keuntungan ataupun memiliki saham dari hasil praktek industri mereka, begitu Bang. Nah, kalau untuk misalnya, jadi ada banyak Bang. Beberapa perusahaan ini adalah korporat yang sifatnya multinasional. Misalnya Multinasional. Astra Group, bahwa pertambangan emas itu merupakan grupnya Astra gitu, anak perusahaan dari Astra. Nah, kemudian juga misalnya PT Toba Patrastari yang juga dia korporasi yang besar dan di mana-mana gitu hadir. Nah, kalau kita sampai misalnya ke analisis aktor, bagi kita pemerintah ini ya sampai sekarang belum berani itu menyenggol atau mengingatkan perusahaan-perusahaan yang sudah hadir itu agar ini ya, agar bisa diciutkan izinnya atau bahkan dikurangi gitu, karena juga kontribusinya kepada daerah, karena kita Bang yang tinggal di daerah tentu apa sih kontribusinya terhadap daerah? Justru kontribusinya adalah sekarang ini banjir, kemudian bandang, hingga banyak korban yang menjadi penyintas dari apa ya, aktivitas mereka. Nah, ini yang harus kita jadikan pembelajaran di masa depan, Bang. Makanya kalau ini ya, warga lokal sendiri juga kalaupun misalnya warga bekerja itu hanya sebagai pekerja-pekerja kasar ya, dan kontrak, Bang. Sebagian besar begitu, Bang. Dan ini juga menimbulkan apa ya, ketimpangan sosial di antara masyarakat sendiri. Ada desa yang menerima apa ya, manfaat misalnya melalui CSR, tapi itu juga tidak menjawab persoalan perekonomian di wilayah-wilayah sekitar, baik itu pertambangan, uh, HTI, hutan tanaman industri ya, ataupun PLTA, Bang, Ya. Nah, dan sawit. ini kalau Anda perhatikan, perizinan ini datangnya dari pemerintah setempat, dalam hari ini kabupaten, kota dan kabupaten, atau ini datangnya dari pusat ya, izin pertambangan, izin kehutanan dan sebagainya itu? Ya, sebagian besar Bang itu dari pemerintah pusat, Bang. Oke. Iya. Jadi sebagian besar yang kita sebutkan perusahaan-perusahaan itu pusat. Ya. Jadi pemerintah kabupaten dan kota itu relatif nggak bisa berkutik ya menghadapi soal-soal semacam ini ya. Iya, benar, Bang. Bahkan apalagi parahnya sejak misalnya adanya Perpu Cipta Kerja, itu banyak mengambil kewenangan pemerintah daerah termasuk dalam pengaturan tata ruang. Oke, pemerintah daerah bisa mengusulkan, tapi kemudian harus disesuaikan dengan kepentingan nasional. Nah, permasalahannya, berbagai kepentingan nasional ini selalu dibicarakan di belakang meja tanpa ada proses partisipasi dari bawah gitu, dari masyarakat ke daerah, pemerintahnya, kemudian ke pusat. Nah, harusnya ini yang logika bottom up tuh harus dimulai dilakukan di kemudian hari. Ya. Oke, mungkin Anda bisa mengupdate kami ya tentang perkembangannya seperti apa di lapangan dan kerusakan yang terjadi seperti apa, dan kemudian rekomendasi dan sebenarnya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, Bang. Nah, saat ini memang teman-teman di kota Sibolga, Tapanuli Tengah dan Selatan itu dalam 2 hari terakhir baru bisa kita berkomunikasi ya, karena seluruh infrastruktur komunikasi itu rusak. Kemudian akses jalan ke 3 wilayah tersebut itu juga terputus. Nah, jadi teman-teman itu masih banyak di bawah ya, khususnya misalnya desa-desa yang turut kita bekerja sama selama ini, itu menyampaikan informasi bahwa masih kekurangan pasokan logistik, Bang. Kemudian air bersih, hingga kemudian obat-obatan dan paket kebutuhan dasar pakaian di desa-desa yang tidak bisa diakses. Karena contoh misal desa-desa yang langsung bersinggungan dengan hutan-hutan tersebut, Bang. Nah, untuk ke sana itu memang banyak jalur yang sudah rusak ya. Baik itu jalur jalan lintasnya dan lintas Sumatera, ataupun jalur desa itu juga banyak terputus. Nah, kemudian juga untuk langkah mitigasi ya di masa depan. Nah, hari ini tentu langkah mitigasi itu yang pertama adalah bagaimana pemerintah saat ini ya harus juga menetapkan ini menjadi bencana nasional, Bang. Dengan misalnya gini, karena gini, kalau kita lihat dalam proses penanganannya, kita berkomunikasi ya, nah itu
pemerintah daerah juga sudah kewalahan, tidak mampu gitu. Kemudian pemerintah provinsi ya. Nah, agar gini, kenapa jadi bencana nasional? Karena gini, anggaran untuk penanganan ini, Bang, penanganan darurat ini sangat lemah dan cenderung kita paham seringkali ya proses administratif ini juga berlangsung lama dan menunggu waktu, sementara di lapangan harus segera dipenuhi gitu hak-hak korban. Nah, dan kebutuhan dasarnya. Kemudian yang kedua, bagaimana dalam langkah ini ya pemulihan, Bang. Pemulihan seluruh infrastruktur itu yang paling penting. Pertama jalan, seluruh jalan-jalan agar bisa diakses. Kemudian ke depan misalnya bagaimana memastikan saat ini juga seluruh penyintas itu dapat terpenuhi kebutuhannya. Nah, sehingga termasuk misalnya pemulihan untuk rumah-rumah warga seluruh yang rusak, fasilitas umum, sosial itu dapat dipulihkan. Nah, ini dalam beberapa mulai minggu hingga beberapa bulan ke depan harus dapat dipastikan oleh pemerintah. Nah, kemudian juga langkah mitigasi di masa depan, Bang. Nah, yang pertama, bagi kita mendorong agar pemerintah baik nasional hingga daerah itu mengevaluasi wilayah-wilayah rawan risiko bencana. Nah, ini harus dievaluasi. Kita sudah sampaikan dalam 10 tahun terakhir bahwa tiga wilayah ini itu sangat rentan akan bencana banjir dan longsor karena pembukaan dan aktivitas industri ekstraktif di sini. Nah, kemudian juga yang kedua, bagaimana melakukan langkah-langkah, misalnya gini, yang pertama langkah konkret bagaimana memulihkan hutan-hutan yang sudah rusak. Pertama, tapi sebelum itu dilakukan, bagaimana menghentikan aktivitas yang ekstraktif tersebut, Bang. Nah, misalnya pembukaan lahan untuk perkebunan sawit alih fungsi, kemudian tambang tersebut harus dievaluasi gitu. Kalau bisa pun itu dicabut izinnya, termasuk misalnya PT TPL, dan kemudian evaluasi juga dan hentikan pembangunan PLTA Batang Toru gitu. Nah, kalau pembukaan sawit itu yang masif di Tapanuli Tengah itu PT Sago, Bang. Nah, agar tidak menerbitkan pemerintah daerah menerbitkan izin prinsip. Serta pemerintah nasional atau BPN itu nggak menerbitkan HGU-nya. Karena kabarnya mereka sedang mengurus perizinan HGU juga, Bang. Nah, yang kemudian barulah pemerintah baik dari daerah, provinsi hingga pusat yang saat ini sedang dalam proses revisi tata ruang agar kemudian itu melakukan sinkronisasi tata ruang yang lebih berkeadilan untuk alam dan untuk kita manusia. Jadi koeksistensi yang sudah ratusan tahun hidup masyarakat di sana itu bisa berlangsung hingga wilayah-wilayah tersebut tetap dapat dinikmati untuk generasi masa depan bisa berpenghidupan di sana. Nah, makanya perlu status perlindungan khusus bagi wilayah-wilayah Bukit Barisan tersebut, Bang. Cara dari daerah, provinsi hingga pusat. Dan kemudian agar memang dengan proses-proses bahwa hutan ini harus dilindungi, nah ke depan praktek pengawasannya juga itu bisa ditegakkan, pengawasannya, penegakan hukumnya. Jadi baik yang legal ataupun ilegal ini bisa diawasi. Apalagi yang misalnya legal dan ilegal ini bisa dilakukan penegakan hukum yang adil gitu agar agar menjadi efek jerah kepada oknum dan pelaku baik legal ataupun yang ilegal, Bang. Begitu, Bang. Oke, tadi Anda menyebut secara khusus rekomendasinya mendesak agar Toba Pulp Lestari ditutup ya. Itu padahal kan Menteri LH menyebut ada 8 katanya perusahaan yang punya kontribusi di situ dan Toba Pulp Lestari sudah membantah itu. Mengapa Anda menyebut secara khusus ini? Apakah dia terbesar dan kemudian juga dalam pelaksanaannya dia banyak merusak lingkungan? Iya, Bang. Kalau kita sebutkan aja kita lihat konsesi mereka itu ratusan ribu hektar, Bang, di 8 kabupaten, termasuk di kabupaten misalnya di Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara yang menjadi hulunya dari wilayah-wilayah terdampak sekarang nih yang paling parah. Nah, itu salah satu karena besar mereka jelas-jelas mengalihfungsikan hutan alami, hutan-hutan adat, hutan kemenyan itu menjadi
perkebunan eukaliptus yang monokultur, bahkan ekosistem semut pun sulit untuk hidup di sana gitu Bang. Nah, Mhm. kemudian juga pertambangan dan Mhm. PLTA, hingga Mhm. kemudian PT Sago, dan juga praktek-praktek penebangan yang legal itu agar dilakukan evaluasi dan apa ya dan penegakan hukum yang serius itu dari pemerintah. Ya. Kemudian kehutanan, Mhm. ini harus segera, misalnya jangan lagi misalnya apa ya eh, mem- mengatakan Ya. apa ya kalimat yang tidak logis gitu, bahwa kita dengar kayu itu apa ya sebagian besar bukan kayu bekas potongan dan aktivitas Oh gitu. ya, 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 Mana ya. mungkin Ya. misalnya hujan Mhm. itu membawa singso gitu, bisa memotong kayu. Kan Iya, iya. kayu-kayu besar Iya. Iya. itu kan nampak besar dan apa ya, dapat kita lihat kalau itu bekas potongan dan Mhm. merupakan dan dalam jumlah besar, Mhm. itu adalah aktivitas yang terorganisir, Bang. Ya. Oke. Makanya itu ya apa ya eh, tidak masuk akal itu dan tidak Ya. logis itu mereka mengatakan hal tersebut, begitu, Ya. Bang. Oke, di luar wilayah dua kota dan kabupaten, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan juga kemudian Sibolga, wilayah-wilayah lain mana yang ini kalau tidak kita waspadai sejak sekarang bisa potensi juga mengalami bencana serupa? Ya, nah sebelum itu tadi Bang ada satu wilayah yang dampaknya parah, Bang. Apa Itu itu? di Langkat, Bang. Oh, Di Langkat Kabupaten Langkat, dekat ke arah Provinsi Sumatera Sumatera ya. Utara. Ya kalau Iya, yang perbatasan Aceh Aceh ya. ya. Aceh. Kalau ini tadi kan perbatasan Sumatera Barat Betul, ya, Bang. kayak gini ya. Ya. Iya, Hmm. ini yang perbatasan Aceh dan jalan terputus itu, Bang, di Ya. Kecamatan Besitang, kemudian Hmm. Kecamatan Hinai, Kecamatan Tanjung Pura, itu Mm-mm. parah dampaknya, Bang. Bahkan justru, Bang, gini, masyarakat yang di pesisir seperti Tanjung Pura, kita Mm-mm. baru dapat calling 2 hari lalu, Ya. mereka 5 hari tidak dapat pasokan makanan dan tidak Hmm. teridentifikasi apa ya terdampak banjir. Hmm. Nah, itu desa-desa di pesisir, Bang. Sudahlah juga permukaan air laut itu sekarang ini musim rob. Jadi Mm-mm. air itu tidak surut-surut hingga sekarang, Bang. Nah, itu Hmm. teman-teman sedang apa ya, bareng-bareng masyarakat sipil ke sana karena wilayahnya bisa diakses naik kapal itu Mhm. untuk ini ya berkontak dan menyalurkan logistik yang masih minim sih dari kita Hmm. ya, Ya. kontribusi warga bantu warga begitu, Bang. Nah, Ya. tapi yang jelas ini eh, karena memang, Bang, atasnya itu wilayah Langkat adalah Taman Nasional Gunung Leuser. Deforestasinya Ah, juga sangat besar, Bang. iya, 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 Alih iya, iya. fungsi Hmm. dari Hmm. hutan menjadi perkebunan sawit, Hmm. pembukaan-pembukaan. Nah, Hmm. ini juga masif dan banyak aktor yang bermain di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser. Hmm. Banyak Hmm. oknum yang bermain, Hmm. Dan baik ini itu perusahaan tapi berbaju masyarakat, begitu, Bang. Itu ya, sangat masif dan harus segera dievaluasi serius itu ya. tata kelola hutan di Taman Nasional Gunung Leuser. Itu Nah, kemudian, Bang, wilayah dampaknya ke lain lagi Sumatera Utara dan ya dan Aceh ya, Gunung Loser itu ya. Aceh, Bang. Ya. Iya, Hmm. jadi teman-teman Wali Sumut pun ada yang keluarganya di Aceh, Hmm. 3 hari 4 hari nggak bisa dikontak karena jalan Hmm. terputus, dan di Aceh juga ternyata Tamiang sampai ke Langsa hingga Idi itu Hmm. juga terdampak banjir gitu, satu Hmm. Hmm. hamparan tersebut. Nah, Ya. itu sama hulunya adalah Taman Nasional Gunung Leuser. Hmm. Nah, kemudian wilayah Medan, Bang. Medan juga kemarin sempat 1 hari, ada yang 2 hari, itu wilayah-wilayah Medan tergenang air, Bang, banjir. Ya. Ya. Karena wilayah hulunya itu Taman Hutan Raya itu sudah rusak, Bang. Sudah Oke. rusak, aktivitas illegal logging, alih fungsi, dan pembangunan pembukaan jalan itu juga berlangsung. Itu yang memasifkan aktivitas-aktivitas apa ya, aktivitas pembukaan dan alih fungsi lahan. Ya. Ada dibuka jalan itu di jalur-jalur kawasan Ya. hutan lindung dan konservasi. Ya. Kemudian juga wilayah Danau Toba, Bang. Danau Toba Ini ya. Apa saya juga namanya? ingin Hmm. menyebutkan, iya, Danau Toba. Hmm. Danau Toba itu sekitar seperti misalnya Kabupaten Samosir. Hmm. Itu kan berada di wilayah Bentang Tele Hmm. khususnya. Hmm. Tutupan hutan di sana sudah berkurang, kita catat tuh 22.000 hektar dalam kurun waktu 20 tahun. Nah, Hmm. kemudian juga saat ini Kabupaten Samosir dan Dairi itu juga ada perusahaan HPH besar PT Gruti Hmm. yang saat ini sudah mulai beroperasi dengan bermitra dengan masyarakat.
Ya. yang saat ini juga mengkriminalisasi masyarakat, Bang. Ada 33 orang kemarin ditangkap. Ya. Sampai sekarang beberapa masih ditahan. Nah, ini juga syukur di sana juga apa ya, intensitas hujannya tidak tinggi seperti daerah lain. Kalau tinggi juga persis dampaknya air itu akan langsung turun ke wilayah hilir, yaitu Kabupaten Samosir dan Dairi. Nah, kemudian juga Bang, di wilayah-wilayah seperti Kabupaten Simalungun yang menjadi hulunya Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi. Kampung saya sendiri gitu kan. Itu juga terkena dampak. Banyak permukiman dan perladangan warga di sana. Perladangan di kampung saya itu juga terendam banjir, Bang. Karena wilayah-wilayah tangkap air di Kabupaten Simalungun dan Serdang Bedagai, ada Dolok Simbolon, kemudian ada beberapa bukit di Kecamatan Raya itu juga sudah teralih fungsikan, Bang. Itu juga Ya. jadi titik rawan. Ya. Dan itu Jadi, yang ya. dan Kerusakannya Madinah jadi satu lagi masif Bang, ya ini, ini Bang. ya. Masif ini ya di Sumatera Utara ini jadi rupanya ya kerusakannya ya. Masif Bang, jadi hampir di sepanjang ini ya, apa gugusan Bukit Barisan dari utaranya Sumatera Utara di Langkat sampai Mandailing Natal, itu semua Bang terkena dampaknya Bang, wilayah-wilayah hilir. Ya. Dari Langkat hingga Mandailing Natal, Ya. gugusan Bukit Barisan tersebut. Baik, Iya. terima kasih. Jadi betul-betul ini apa yang terjadi ini mudah-mudahan bisa menyadarkan kita semua, bukan hanya masyarakat biasa, tapi terutama para pengambil keputusan ya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu. Ya, benar Bang. Ini jadi pembelajaran bagi pemerintah khususnya agar tidak sembarang misalnya seperti yang dikatakan pemerintah ya. Kita butuh memproduksi sawit skala besar. Kita butuh akan memproduksi sawit dan memperluas perkebunan kita 1 juta hektar lagi. Nah, saya enaknya mengatakan sawit pun bahkan itu dikatakan pohon juga dan bisa dikatakan hutan. Itu kan Iya, logika iya. yang terbalik dan sesat pikir bagi Ya, kita, Bang. Ya ya. coba saja misalnya Istana Bogor, alih fungsikan menjadi sawit. Berarti enggak? Kalau memang dia mencontoh mengatakan seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, itu juga kita sesalkan misalnya dunia saatnya misalnya dunia akademis juga turut bersuara terhadap situasi banjir saat ini, Bang, agar turut juga masyarakat sama-sama kita lebih kritis ya dalam melihat seluruh kebijakan mulai dari tata ruang dan praktek investasi yang masuk ke wilayah-wilayah daerah, Bang. Karena jangan sampai kita mau rakyat hanya menjadi korban, Bang. Hanya penonton kemudian menjadi korban lagi. Ini yang tidak kita mau di masa depan. Nah, bagaimana anak cucu kita di hari depan untuk bisa hidup dan melanjutkan generasi bangsa ini juga, Bang. Nah, itu yang jadi tantangannya. Saat ini sekarang memang alam sudah membongkar seluruh kebenaran yang selama ini terus ditutupi gitu. Ya, ya. Oke. Baik, terima kasih Nah, Bung Rianda Purba. Sampai ketemu lagi. Ya, sama-sama Bang. Kita turut berduka cita juga pada seluruh korban dan harapannya memang mari kita sama-sama membahu, saling bantu-membantu, warga jaga warga, warga bantu warga, dan sebisa mungkin uluran tangan kita sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita, warga di seluruh pelosok dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat yang terkena dampak. Baik. Sekecil apapun kontribusi kita itu dapat memberikan manfaat bagi penyintas banjir ini. Terima kasih, Bang. Selamat malam. Baik, terima kasih Bung Rianda Purba dari Walhi, Sumatera Utara. Ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum sama-sama, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.